Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rangkuman data mining. Untuk poin yang pertama di sini ada pengertian data mining. Menurut Tan, pada tahun 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal juga dengan istilah knowledge discovery. Untuk poin yang selanjutnya ada proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Untuk poin yang pertama di sini ada data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Lalu untuk poin yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Selanjutnya untuk poin yang nomor 3 ada transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Lalu untuk poin yang keempat ada data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Selanjutnya poin nomor 5 ada interpretation. Interpretation adalah pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya di sini ada pengelompokan dalam data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Untuk yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada estimasi, yang ketiga ada prediksi, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada pengklasteran, dan yang keenam ada asosiasi. Untuk yang pertama di sini ada deskripsi. Deskripsi adalah proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya adalah petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Lalu poin yang kedua ada estimasi. Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun 6 menggunakan baris data atau record yang lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Lalu poin yang nomor 3 ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contohnya untuk yang pertama ada prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Harga berasnya akan naik atau turun. Lalu yang kedua ada prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Lalu untuk poin nomor 4 ada klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Lalu poin yang nomor 5 ada pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan record dalam klaster yang lain. Lalu poin yang nomor 6 ada asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah untuk menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut dengan analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Lalu selanjutnya ada data. Untuk definisi data sendiri, data merupakan kumpulan dari objek dan atribut.
Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contohnya ada warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Lalu selanjutnya ada atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua. Yaitu untuk yang pertama ada atribut diskrit, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya ada zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Lalu yang kedua ada atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya ada suhu, ketinggian, atau berat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.